Rupanya keputusan yang dibuat Cinzia mengantarkannya pada kematian. Karena 2 hari kemudian, tubuh gak bernyawa ditemukan mengapung di sebuah sungai. Kali ini ada sebuah kasus yang bakal bikin kalian deg-degan dan penasaran deh pokoknya. Lokasi kejadiannya masih sama nih dari video sebelumnya, yaitu di Italia. Buat yang belum nonton, nanti AA kasih linknya ya di atas. Kasus ini menceritakan tentang hubungan cinta terlarang yang penuh drama dan berujung meregang nyawa. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Sebelum kita masuk ke inti masalahnya, AA mau perkenalkan dulu dengan 2 tokoh utama dari kasus ini. Pada tahun 1988, tinggallah pasangan suami istri bernama Massimo Pisano dan Cinzia Bruno. Keduanya berusia 20 tahunan dan sama-sama bekerja di kantor administrasi Kementerian Dalam Negeri Italia. Jadi awalnya mereka tuh teman kerja, terus cinlok. Keduanya berusia 20 tahunan dan sama-sama bekerja di kantor administrasi Kementerian Dalam Negeri Italia. Jadi awalnya mereka teman kerja, terus akhirnya ya cinlok. Mereka pun kemudian melanjutkan hubungan seriusnya ke jenjang pernikahan. Setelah menikah, pasangan tersebut tinggal di rumah orang tua istrinya sementara waktu agar bisa menabung untuk membeli rumah impian mereka. Dan beberapa bulan kemudian, mereka berhasil membeli rumah sendiri di daerah Roma, Italia. Namun 2 tahun setelah pernikahan, sekitar tahun 1990, sang suami bernama Massimo mulai bertingkah acuh tak acuh sama istrinya. Sikapnya menjadi dingin, diajak bermain di ranjang pun gak mau. Jarang ada waktu di rumah meskipun pas gak kerja. Dan hal ini makin parah ketika istrinya bernama Cinzia, posisinya yang sedang hamil hingga melahirkan putri pertama mereka. Massimo bahkan jarang pulang di saat-saat seperti itu, layaknya Bang Toib aja nih lur. Keanehan sikap Massimo berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dan pada tahun 1993, keadaan makin memburuk bagi hubungan rumah tangga mereka. Cinzia seringkali curhat masalah suaminya dengan keluarga serta beberapa teman dekatnya. Seperti ya kayak gini, kenapa sih suamiku kok sekarang jadi berubah kayak gitu? Makin lama dia makin mencurigai, jangan-jangan suaminya selingkuh. Karena kan ciri-ciri orang selingkuh seperti jarang ada waktu, disentuh pun gak mau sama sekali, dan pastinya bikin komunikasi itu jadi renggang. Dan dia sering tidur di luar, katanya tuh tidur di rumah temennya. Namun yang Cinzia gak ketahui, ternyata firasatnya itu benar. Massimo diam-diam telah menjalin hubungan gelap dengan teman kerjanya bernama Silvana Agresta. Dan ternyata yang lebih mencengangkannya, tiga-tiganya tuh bekerja di kantor yang sama. Tapi kemungkinan Cinzia dan Silvana ini beda divisi karena mereka nggak saling kenal dan saling deket. Tapi ternyata emang benar ya kata orang-orang, kalau perselingkuhan itu tingkat presentasinya lebih tinggi di tempat kerja dibanding di tempat lain. Nah lebih parahnya lagi, di sini posisinya Silvana tahu kalau Massimo udah menikah, punya anak, dan istrinya tuh satu kantor sama dia. Tapi kok bisa ya, ada perempuan yang mau menjadi wanita simpanan atau backstreet gitu hubungannya di kantor. Apa dia nggak merasa kasihan nih dengan anak istrinya itu? Karena jujur aja, biasanya hal ini cuma ada di film-film. Dan ternyata AA baru tahu nih, kalau hal ini kejadian juga di dunia nyata. Hubungan gelap dan terlarang itu ternyata udah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Yang dimana saat Cinzia sedang hamil, ternyata Massimo menginap dan melakukan hubungan enak-enak di tempat Silvana dan bukan tidur di tempat temannya. Massimo kerap kali menginap di apartemen Silvana di daerah Riano yang merupakan sebuah kota kecil dan gak jauh dari Roma. Kalau pakai mobil jaraknya kurang lebih sejaman lah. Bahkan apartemennya sengaja direnovasi oleh Massimo untuk ditinggali mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, Silvana mulai muak dengan status mereka. Dia ingin bisa terang-terangan menunjukkan pada orang sekitar tentang hubungan asmaranya dengan si pria beristri itu. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk ngasih tahu ke keluarga dan tetangganya, yang tentu aja
Semuanya nggak tahu ya kalau Massimo ini udah menikah dan memiliki anak. Silvana bilang ke orang-orang bahwa Massimo ini pacarnya dan mereka berencana akan segera menikah. Di sisi lain, berbeda dari Silvana, Massimo tidak serius dengan hubungan mereka. Dia bahkan tidak ada niatan untuk meninggalkan sang istri. Jadi Massimo hanya menjadikan Silvana sebagai pelarian dan cuma buat selingan aja. Meskipun begitu, dia memang memperlakukan Silvana dengan sangat baik, penuh perhatian, penuh cinta, jadi seolah-olah memang memberikan harapan yang lebih padanya. Dan ketika Massimo sadar bahwa situasinya makin runyam, Silvana meminta kepastian. Dia pun memilih untuk meninggalkannya. Merasa hancur akan hal ini, Silvana mulai mogok makan, stres, dan mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri jika Massimo tak mau kembali. Dan karena merasa terpojok, gak punya pilihan, akhirnya Massimo kembali ke Silvana. Tapi tetap aja, dia gak ada niatan untuk meninggalkan istrinya. Aduh, bener-bener kebangetan deh Pak Massimo ini. Jujur aja, pas riset kasus ini, sakit hati banget sih ya jadi istrinya. Sementara keduanya sibuk mengukir drama, Cinzia yang belum tahu jika suaminya benar telah bermain gila di belakangnya. Dia mulai mengulik lebih jauh tentang penyebab kenapa sang suami selama ini bersikap dingin, serta seringkali menghabiskan waktu di luar. Setelah berbagai usaha yang dilakukan Cinzia, akhirnya dia tahu bahwa suaminya punya wanita simpanan, dan wanita itu satu kantor dengannya. Cinzia mulai mengorek informasi tentang Silvana, mulai dari nomor telepon hingga alamat rumahnya, kemudian melabrak Massimo dan memintanya untuk mengaku. Tentu aja dia menolak segala tuduhan dan bukti. Malahan, Massimo bilang pada Cinzia kalau dia ini udah gila dan cuma cari gara-gara aja. Karena nggak percaya dengan ucapan suaminya, akhirnya Cinzia memutuskan untuk memata-matai Silvana. Dia seringkali pergi ke Riano, Italia dengan mobil Fiat 16 birunya yang seperti menurut keterangan para tetangga, Silvana sering terlihat mondar-mandir di depan apartemen mereka. Diperkirakan juga, Cinzia melakukan hal itu selama berbulan-bulan, hingga suatu hari dia memutuskan untuk menghampiri Silvana secara langsung. Pada tanggal 4 Agustus 1993, dia meninggalkan rumah lebih pagi dari biasanya. Namun bukannya untuk bekerja, dia memutuskan pergi mendatangi apartemen Silvana. Rupanya keputusan yang dibuat Cinzia mengantarkannya pada kematian. Karena 2 hari kemudian, tubuh gak bernyawa ditemukan mengapung di sebuah sungai. Pada tanggal 6 Agustus 1993, 2 petugas pos melihat sebuah karung jerami besar yang mengapung di tepi sungai Tiber, Roma, Italia. Ternyata di dalamnya terdapat tubuh wanita yang telah tak bernyawa. Mereka pun segera melaporkan hal ini pada polisi, dan kepolisian langsung memanggil Massimo yang pada hari sebelumnya melaporkan bahwa istrinya telah menghilang tanpa kabar. Massimo kemudian memastikan bahwa jenazah wanita tersebut merupakan istrinya yang bernama Cinzia Bruno. Polisi pun melakukan investigasi dan mereka juga nggak luput menginterogasi Massimo. Selama interogasi berlangsung, dia memberikan alibi yang tidak meyakinkan dan Massimo juga nggak mampu menceritakan secara jelas kegiatan apa aja yang dilakukan selama beberapa hari ke belakang di waktu-waktu istrinya meninggal. Polisi pun juga meminta keterangan beberapa teman kerja Cinzia dan mereka mengatakan keseluruhan cerita tentang Silvana bahwa mereka tahu jika Cinzia berencana untuk mendatangi wanita gelap suaminya. Bahkan beberapa di antara mereka menawarkan diri untuk menemaninya. Namun ternyata Cinzia memutuskan pergi sendiri dan berpesan kepada temannya untuk gak memberitahu Massimo jika dia menanyakan keberadaannya. Temannya memberitahu kepada polisi bahwa saat itulah terakhir kali mereka mendengar kabar dari Cinzia. Setelah mendengar keterangan ini, polisi pun bergegas menuju apartemen Silvana untuk menginterogasinya. Ketika sampai, Silvana pun segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan apartemennya digeledah.
Saat penggeledahan tersebut, apartemen Silvana dalam keadaan sangat bersih, serta tercium bau menyengat menyerupai bau alkohol. Dan di sana, tim forensik menemukan beberapa noda darah, di mana setelah dites, darah tersebut nggak lain merupakan darah Cinzia. Polisi juga menemukan fakta bahwa adiknya Silvana yang juga tinggal di gedung yang sama dengannya mempunyai beberapa karung jerami mirip seperti yang digunakan untuk membungkus jenazah Cinzia. Setelah interogasi dan berbagai pemeriksaan dilakukan, Silvana pun ditahan atas kasus penghilangan nyawa. Gak lama polisi juga mengamankan Massimo atas dugaan keterlibatan dalam kasus tersebut. Karena selama diinterogasi, dia bertingkah mencurigakan. Lebih lanjut lagi seperti yang diberitakan polisi dan orang di sekitarnya, Massimo nampak terlalu tenang dan seperti tanpa emosi saat tahu istrinya meninggal. Massimo dan Silvana akhirnya juga mengakui hubungan gelap mereka kepada polisi setelah keduanya nggak mampu lagi mengelak. Menurut rekonstruksi atau reka ulang adegan, Cinzia melabrak Silvana dan menyuruhnya untuk meninggalkan Massimo. Dia kemudian membawa Cinzia masuk dan memamerkan apartemennya. Silvana mengatakan bahwa Massimo telah merenovasi apartemen tersebut. Merasa geram setelah mendengar pernyataan ini, Cinzia pun mulai menyerang Silvana. Keduanya terlibat perkelahian yang sangat hebat dan berujung dengan meninggalnya Cinzia karena serangan kejam dari Silvana. Setelah tahu istri sah ini telah tidak bernyawa, dia sadar bahwa dirinya gak akan mampu menyeret tubuh Cinzia keluar sendirian. Akhirnya, Silvana meminta tolong pada tetangganya untuk membantu dengan imbalan uang. Silvana dan tetangganya lalu menghanyutkan tubuh korban ke Sungai Tiber. Kemudian apartemennya dibersihkan dengan alkohol atau sanitizer untuk menghilangkan darah serta bau gak sedap. Namun menurut kepolisian, meninggalnya Cinzia dan berbagai luka yang ditemukan di tubuhnya kemungkinan bukanlah hasil perbuatan Silvana sendiri. Mereka menyimpulkan bahwa dia nggak mungkin bisa melakukan penyerangan ini sendirian dan diduga telah dibantu oleh orang lain. Terduga pelaku lain yang dimaksud nggak lain adalah Massimo. Massimo terus mengatakan bahwa dirinya nggak bersalah dan menuduh Silvana sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab. Sementara itu, Silvana memberikan banyak pengakuan berbeda yang saling kontradiktif dan penuh kebohongan. Pada November 1994, Silvana dan Massimo didakwa bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas penghilangan nyawa yang telah direncanakan. Sang tetangga yang ikut andil membuang tubuh korban juga nggak luput dari jeratan hukum. Dia kemudian didakwa hukuman penjara selama 5 tahun. Mario Pisano yang merupakan adik Massimo menghabiskan 7 tahun berikutnya setelah kakaknya dipenjara untuk bisa mendapatkan sidang banding karena dia yakin Massimo nggak mungkin melakukan kejahatan itu. Usaha ini pun membuahkan hasil. Beberapa saksi yang nggak lain merupakan teman kerja Massimo dulu dihadirkan dalam persidangan bandingnya. Mereka memberikan kesaksian bahwa pada hari istrinya meninggal, mereka melihat Massimo berada di kantor sepanjang hari. Lantas bagaimana bisa ya dia ikut terlibat dalam penghilangan nyawa istrinya yang diperkirakan kejadian meninggalnya berlangsung pada siang hari. Padahal selama itu dia lagi di kantor. Tapi anehnya, kok saksinya baru dihadirin sekarang ya? Kenapa nggak dari dulu aja? Setelah memeriksa semua barang bukti, pengadilan tinggi memutuskan bahwa dakwaan terhadap Massimo selama ini merupakan kesalahan dari penegak hukum. Pihak berwenang dengan segera membebaskannya dan memberikan kompensasi sebanyak 2 juta euro. Sementara itu untuk Silvana, hingga kini dia masih mendekam di penjara dan dihukum seumur hidup. Jadi itu dia kisah mengerikan yang harus dialami Cinzia Bruno sebagai akibat dari hubungan gelap suaminya. Ini Pak Massimo jahat banget sih ya. Walaupun memang benar dia bukan pelakunya, tapi kan hal itu terjadi sebagai akibat dari ulahnya. Bukannya memilih untuk menjaga pernikahannya, terus hidup rukun sama keluarganya, malah bikin drama. Mana alasannya cari wanita lain buat selingan lagi? Menurut kalian gimana nih tanggapan atas kasus ini? Emosi gak sih dengan ceritanya? Mungkin segitu dulu ya bahasan cinta segitiga kali ini. Semoga dengan adanya kasus ini
kita bisa dijauhkan dengan yang namanya perselingkuhan dan lain-lain. Karena sejatinya itu nggak dibenarkan ya lur. Jika kalian punya requestan yang belum pernah dibahas YouTuber lain, coba yuk request aja di bawah kolom komentar atau DM-DM gue aja di Instagram ya.